Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalila Safira Maulana dengan NRP 501725181 dari Prodi Teknik Geofisika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai interior bumi dari buku yang berjudul Physical Geology Earth Revealed 7 Edition dari Diane S. Carlson, Charles C. Plummer, dan David McGarry. Jadi, saya sudah pernah menjelaskan materi ini pada bab 2 di video saya sebelumnya. Nah, tapi di video ini saya akan melanjutkan pembahasan saya tersebut dengan pembahasan yang lebih menyeluruh. Nah, di sini interior bumi tentu saja tidak luput kaitannya dengan yang namanya struktur dalam bumi. Jadi struktur dalam bumi itu dibagi menjadi 3, yaitu kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kerak dari bumi terlebih dahulu yang lebih menyeluruh. Jadi kerak bumi itu merupakan lapisan terluar dari bumi dan merupakan tempat berlangsungnya kehidupan. Jadi tanah yang kita pijak sekarang itu bagian dari kerak bumi. Nah, lapisan ini relatif tipis dibandingkan lapisan di bawahnya, yaitu mantel dan inti bumi. Ciri-ciri dari kerak bumi adalah dia memiliki ketebalan sekitar 5-70 km, tersusun atas batuan silikat, bersifat padat dan rapuh, terpecah menjadi lempah-lempah tektonik yang bergerak. Nah, kerak bumi ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua itu merupakan bagian yang menyusun daratan dengan ketebalan antara kurang lebih 30-70 km. Dia tersusun terutama dari batuan granit, usianya itu relatif tua. Kemudian ada kerak samudra, dia itu menyusun dari dasar laut, dia itu memiliki ukurannya lebih tipis, yaitu kurang lebih 5-10 km, tersusun terutama dari batuan basalt. Usianya tuh relatif muda. Nah, kerak bumi ini memiliki peran bagi kehidupan di bumi, yaitu menjadi tempat hidup makhluk hidup, mengandung sumber daya alam seperti mineral dan bahan tambang, menjadi lokasi terjadinya gempa bumi, gunung api, pembentukan pegunungan akibat pergerakan lempeng. Nah, jadi itu adalah penjelasan singkat mengenai kerak. Namun, saya juga akan membahas mengenai gambar 2.1, di mana di sini ada bagian dalam bumi. Nah, gelombang sismik menunjukkan 3 lapisan utama dari bumi, yaitu kerak, mantel, dan inti. Namun, di sini apabila saya menzoomnya, di sini ada yang disebut dengan inner core, outer core, dan juga di sini ada lower mantle, kemudian ada inner mantle juga ya. Terus ada core mantle boundary atau ULVZ. Saya di sini akan menjelaskan keseluruhannya. Jadi, kembali lagi, kerak bumi itu merupakan lapisan terluar dari bumi yang sangat tipis. Dia memiliki ketebalan kurang lebih 5-10 km pada kerak samudra dan hingga 70 km pada kerak benua. Dia terdiri dari batuan padat seperti granit dan basalt. Granit itu pada benua dan basalt pada samudra. Digambarkan sebagai lapisan tipis di permukaan pada ilustrasi ini nih. Jika kita menzoom ya, kayak lapisan yang ada di luar yang tipis. Nah, itu adalah kerak. Kemudian di bawahnya ada mantel. Nah, lapisan mantel ini lapisan terbesar bumi yang mencapai kurang lebih 2.900 km tebalnya, tersusun dari batuan silikat yang padat tetapi plastis pada kedalaman tertentu sehingga dapat mengalir lambat. Dia dibagi menjadi mantel atas dan mantel dalam. Nah, mantel atas ini terletak tepat di bawah kerak. Jadi ada kerak, kemudian di bawahnya itu adalah mantel dalam. Mantel atas. Nah, bagian atasnya adalah litosfer, bagian bawahnya adalah astenosfer yang bersifat lebih plastis. Jadi, dia kerak, kemudian ada litosfer, dan ada astenosfer, kemudian baru mantel bawah. Nah, mengenai mantel bawah, dia itu memiliki sifat yang lebih padat dan memiliki ketekanan lebih tinggi. Ini merupakan termasuk gelombang sismik yang menunjukkan material di bagian ini itu padat. Jadi kan ada gelombang S dan gelombang P, di mana nantinya gelombang itu tuh tidak bisa melewati daerah ini, karena apa? Dia memiliki sifat padat. Nah, kemudian untuk inti bumi itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu inti luar dan inti dalam. Jangan lupa inti bumi adalah bagian terdalam-dalam bumi yang bersifat panas, itu di inti dalam, dan bersifat cair, itu di
inti luar. Nah, untuk inti luarnya atau outer core itu memiliki ketebalan sekitar 2250 km. Dia bersifat cair, terutama terdiri dari besi dan nikel. Nah, daerah ini itu tidak dapat dilewati oleh gelombang es, yang membuktikan bahwa zona ini termasuk itu bersifat cair. Kemudian aliran material logam cair di inti luar itu menghasilkan medan magnet bumi. Nah, untuk inti dalam atau inner core itu memiliki radius sekitar 1220 km. Dia bersifat padat meskipun sangat panas. Karena tekanan yang ada di dalam inti dalam ini itu sangat tinggi, jadinya dia sangat panas. Dan dia terdiri dari besi nikel yang sangat rapat. Kemudian di sini juga terlihat kan adanya batas-batas penting seperti core mantle boundary atau CMB-nya berada pada ketinggian kurang lebih 2900 km. Kemudian pada gambar ini juga menunjukkan ULVZ atau core mantle boundaries di sekitar batas inti mantle di mana kecepatan gelombang seismik itu sangat rendah. Kemudian di sini juga ada garis 670 km yang menunjukkan radius bumi dari pusat ke permukaan. Oh, gak sih 6.370 km bener. Dari radius bumi dari pusat ke permukaan. Tapi ini yang tadi saya kira itu adalah 670 km itu dari kerak ke mantel ya. Mantel luar maksudnya. Nah, kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai tabel 2.1, yaitu ciri kerak samudra dan kerak benua. Di mana di sini dibagi dari ketebalan rata-rata, kecepatan gelombang seismik P, densitas, probabilitas komposisi. Jadi dari ketebalan rata-rata, kerak samudra itu memiliki ketebalan sekitar 7 km, sedangkan kerak benua memiliki ketebalan antara 20 hingga 70 km. Jadi dia itu tertebal di bawah pegunungan. Nah, kemudian untuk kecepatan gelombang seismik P, itu kerak samudra itu sekitar 7 km per detik, sedangkan kerak benua sekitar 6 km per detik. Jadi dia itu lebih tinggi di kerak bawah. Jadi kerak samudra itu memiliki kecepatan yang lebih cepat di gelombang seismik P dibandingkan kerak benua. Kemudian untuk densitas, kerak samudra itu sekitar 3 gram meter per sentimeter kubik, sedangkan kerak benua itu sekitar 2,7 gram meter per sentimeter kubik, di mana densitas dari kerak samudra itu lebih tinggi daripada kerak benua. Kemudian dari sisi probabilitas komposisi, kerak samudra itu diisi oleh basalt yang didasari oleh gabbro. Sedangkan kerak benua itu granit, batuan plutonik, lainnya schist, gneiss dengan lapisan batuan sedimen. Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai diskontinuitas Mohorovičić atau yang disebut dengan MOHO. MOHO itu merupakan garis batas antara kerak dan mantel yang jadi pada gambar MOHO itu pada gambar 2.5 maksudnya. MOHO itu ditandai dengan garis lengkung yang memisahkan kerak di atas dan mantel itu di bawah. Di bawah MOHO kecepatan gelombang P itu meningkat sekitar 8 km per detik. Jadi dia khas dengan batuan mantel atau peridotit. Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai litosfer. Dia terdiri dari kerak dan juga mantel atas bagian paling kaku. Kemudian dia juga bersifat padat, kuat, dan rigid. Nah, ketebalan litosfer itu bervariasi, namun dapat mencapai sekitar 100 km pada benua. Kemudian ada astenosfer. Dia itu terletak di bawah litosfer pada kedalaman sekitar 100-300 km. Dia disebut dengan zona kecepatan rendah karena kecepatan gelombang P itu menurun di sini. Penurunan kecepatan ini menunjukkan bahwa astenosfer bersifat lebih plastis, memungkinkan lempeng tektonik bergerak di atasnya. Batuan dalam astenosfer sebagian itu bersifat melemah akibat suhu yang tinggi dan sedikit adanya pelelehan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai mantel bumi. Mantel bumi adalah lapisan bumi yang terletak di bawah kerak bumi dan di atas inti bumi. Dengan ketebalan sekitar 2.900 km, mantel itu merupakan lapisan besar penyusun dari volume bumi. Ciri-ciri mantel bumi, dia itu tersusun dari batuan silikat yang kaya akan magnesium dan besi. Dia juga bersuhu tinggi,
bersifat padat tetapi plastis sehingga dapat mengalir sangat lambat, tekanannya itu sangat besar. Kemudian apabila kita ngomongin mengenai pembagian mantel, itu dibagi menjadi dua, yaitu mantel atas dan mantel bawah. Nah, untuk mantel atas dia itu terdiri dari litosfer dan astenosfer. Litosfer itu bagian kaku yang bersama kerak. Kemudian astenosfer itu bersifat plastis dan menjadi tempat arus konveksi. Mantel bawah itu lebih padat dan panas, dia terletak pada kedalaman kurang lebih 660 sampai 2.900 km. Peran dari mantel bumi adalah menjadi sumber magma, menghasilkan arus konveksi yang menggerakkan lempeng tektonik dan berperan dalam aktivitas vulkanisme dan gempa bumi. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai gambar 2.6. Di mana ini merupakan kerak samudra yang tipis, memiliki kecepatan gelombang P sekitar 7 km per detik, sedangkan kerak benua yang tebal memiliki kecepatan yang lebih rendah. Kecepatan gelombang di mantel sekitar 8 km per detik. Kerak samudra dan kerak benua bersama dengan bagian atas mantel yang kaku membentuk litosfer. Di bawah litosfer terdapat astenosfer yang ditandai dengan penurunan kecepatan gelombang P. Nah, dari gambar ini itu kita melihat adanya kerak samudra. Nah, kerak samudra itu kan bersifat tipis ya, antara 5 sampai 8 km dan memiliki kecepatan gelombang P lebih tinggi sekitar 7 km per detik. Hal ini karena batuannya itu lebih padat dan bersifat basaltik. Kemudian ada kerak benua nih di sini. Nah, kerak benua itu lebih tebal, yang tebalnya itu hingga 70 km-an ya. Tapi memiliki kecepatan gelombang P yang lebih rendah, yaitu sekitar 6 km per detik. Karena komposisinya didominasi batuan granitik yang kurang padat. Kemudian ada diskontinuitas mohorofikik atau moho. Dia itu merupakan batas antara kerak dengan mantel. Nah, pada batas ini terjadi lonjakan kecepatan gelombang P, di mana dia menjadi 8 km per detik, yang menandakan perubahan komposisi dari batuannya. Kemudian ada mantel atas. Di mantel, kecepatan gelombang P meningkat menjadi 8 km per detiknya menunjukkan batuan yang lebih padat dan kaku. Kemudian ada litosfer. Dia terdiri dari kerak dan bagian atas mantel yang kaku. Litosfer inilah yang terpecah menjadi lempeng tektonik. Kemudian ada astenosfer. Dia terletak di bawah litosfer dan ditandai sebagai zona kecepatan yang rendah atau low velocity zone atau ULVZ. Nah, karena batuannya bersifat lebih plastis dan sebagian meleleh sehingga gelombang sismik itu melambat. Kemudian, jadi hal yang dapat saya simpulkan dari gambar 2.6 ini, gambar ini menegaskan bahwa perbedaan ketebalan dan komposisi kerak itu mempengaruhi kecepatan gelombang sismik, serta memperlihatkan pembagian penting antara litosfer yang kaku dan astenosfer yang plastis dalam dinamika bumi. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai gambar 2.7, yaitu mengenai struktur cangkang konsentris bumi yang didefinisikan oleh variasi kecepatan gelombang S dan P serta perkiraan densitas. Kecepatan gelombang sismik P dan S umumnya meningkat dengan kedalaman kecuali zona kecepatannya yang rendah. Astenosfer plastik itu memperlambat gelombang sismik. Peningkatan kecepatan pada 400 dan 670 km mungkin disebabkan oleh keruntuhan mineral. Gelombang es tidak melewati inti luar, tetapi diyakini melewati inti dalam yang padat. Nah, dari gambar bila kita zoom itu terlihat adanya mantel bagian atas, kemudian ada astenosfer yang berwarna krem ini, dan di bawahnya itu ada mantel atas, kemudian di sini ada litosfer yang di atas dari astenosfer, ada ULVZ juga atau low velocity dari zone. Kemudian ada mantel bawah, ada ini inti dalam, kemudian inti luar yang bersifat cair, inti dalam yang bersifat padat, kemudian juga ada gelombang es yang berada di bagian bawah dengan warna kuning muda, kemudian yang gelombang es tidak ada gelombang es yang melewati inti luar, itu yang berwarna oranye, kemudian di sini ada gelombang es yang kemudian kembali merambat setelah dia itu tidak melewati inti luar, karena gelombang es itu tidak dapat melewati inti luar atau yang bersifat liquid. Jadi di sini tuh dapat menunjukkan bahwa emang inti luar itu bersifat cair karena gelombang es tidak dapat melewatinya. Kemudian jika kita melihat gelombang P ya biasa aja, dia tidak dapat melewatinya. Walaupun di sini terdapat perbedaan kecepatannya ya, dimana kecepatannya dia itu semakin meningkat lah ya seiring dengan besarnya
maksudnya gelombang P mengarah ke sana. Karena di sini tidak terlihat ini tuh sumbu Y-nya itu apa, tapi di sini ada sumbu X-nya. Jadi saya tidak dapat menyimpulkan. Nah, kemudian dari gambar 2.7 ini, itu memperlihatkan struktur internal bumi berbentuk cangkang konsentris yang ditentukan berdasarkan perubahan kecepatan gelombang sismik P dan S serta variasi densitas terhadap kedalaman. Kemudian ada litosfer dan astenosfer. Litosfer atau kerak dan mantel atas yang kaku berada di bagian yang paling luar. Di bawahnya terdapat astenosfer yang bersifat plastis dan menjadi zona kecepatan rendah atau low velocity zone. Pada zona ini, kecepatan gelombang P dan S itu menurun karena batuan itu sebagian meleleh. Kemudian ada mantel. Di dalam mantel, kecepatan gelombang P dan S umumnya itu meningkat seiring bertambahnya kedalaman. Akibat tekanannya semakin besar, peningkatan kecepatannya jelas pada kedalaman sekitar 400 km dan 670 km yang sudah diinterpretasikan pada gambar ini sebagai akibat dari perubahan fase atau keruntuhan mineral atau reorganisasi struktur kristal. Kemudian ada batas inti mantel. Nah, pada batas ini terjadi perubahan besar pada perilaku gelombang sismik yang menandai peralihan dari mantel padat ke inti. Nah, kemudian ada inti luar. Inti luar itu bersifat cair sehingga gelombang es tidak dapat merambat di lapisan ini. Kecepatan gelombang P juga berubah secara signifikan. Hal ini tuh mendukung bukti bahwa inti luar tuh berupa fluida. Kenapa? Karena bila kita melihat di sini nih, gelombang P itu kan berubah kan secara signifikan ketika melewati inti luar yang mendukung bahwa inti luar ini bersifat cair. Kemudian inti dalam ini bersifat padat. Gelombang es diyakini dapat merambat kembali di inti dalam, meskipun dengan karakteristik berbeda akibat tekanan dan densitas yang sangat tinggi. Kemudian juga bila kita menghubungkan dengan densitas bumi itu meningkat dari yang sekitar 2,7 sampai 3,3 gram per cm kubik di kerak dan mantel atas yang menjadi kurang lebih 5,5 gram per cm kubik di mantel bawah hingga 10 sampai 13 gram per cm kubik di inti. Hal ini menunjukkan peningkatan materi yang semakin padat ke arah pusat bumi. Nah, kesimpulan dari gambar 2.7 ini adalah bahwa gambar 2.7 itu menegaskan bahwa variasi kecepatan gelombang P dan S serta densitas menjadi dasar utama dalam memahami struktur internal bumi, termasuk sifat plastis astenosfer, perubahan mineral di mantel, dan perbedaan antara inti luar cair dan inti dalam yang bersifat padat. Nah, kemudian berikutnya saya akan membahas mengenai box 2.2 gambar 1, di mana di sini terlihat adanya peta kecepatan gelombang sismik di mantel pada kedalaman 100 dan 300 km sebagaimana ditentukan oleh tomografi sismik. Nah, di sini ada yang berwarna biru kan, yang menunjukkan bahwa dia itu memiliki kecepatan yang tinggi dan juga merupakan batuan yang dingin. Kemudian di sini ada yang berwarna merah yang menunjukkan kecepatannya rendah dengan batuan yang panas. Kemudian di sini juga ada garis berwarna putih yang menggambarkan lempeng. Kemudian ada lingkaran putih adalah titik panas utama. Nah, kan sudah diomongkan bahwa biru itu merupakan kecepatan gelombang sismik yang tinggi yang menunjukkan batuannya lebih dingin dan lebih rapat. Sedangkan yang berwarna merah itu menunjukkan kecepatan gelombang sismik yang rendah yang menunjukkan batuan lebih panas dan lebih lunak. Nah, pada kedalaman 100 km di sini ada gambar A dan gambar B ya, maksudnya gambar atas dengan gambar bawah. Jika kita melihat pada kedalaman 100 meter, 100 km, terlihat kontras kuat antara wilayah biru dan merah yang mencerminkan variasi suhu di mantel atasnya berkaitan dengan lempeng tektonik. Kemudian pada kedalaman 300 km, pola masih terlihat tetapi lebih menyebar. Hal ini menandakan bahwa anomali panas dan dingin dapat menembus jauh ke dalam mantel. Garis putih itu menggambarkan batas-batas lempeng tektonik yang sering berasosiasi dengan perubahan kecepatan gelombang. Lingkaran putih ini menunjukkan titik panas utama, yaitu daerah naiknya material mantel panas seperti yang membentuk rantai gunung api. Nah, kemudian makna geologis dari gambar 1 di box 2.2 ini adalah zona biru biasanya berhubungan dengan lempeng samudra yang tersubduksi, bersifat lebih dingin dan tenggelam ke dalam mantel. Sedangkan zona merah itu menunjukkan material mantel panas yang naik berperan dalam aktivitas vulkanisme dan pembentukan hotspot. Peta ini menjadi bukti visual bahwa mantel bumi tidak homogen tetapi dinamis dan mengalami sirkulasi panas.
Jadi, kesimpulannya, gambar ini memperlihatkan bagaimana variasi suhu dan sifat fisik mantel dapat dipetakan menggunakan gelombang sismik, serta menegaskan hubungan erat antara mantel, lempeng tektonik, dan aktivitas vulkanik di bumi. Nah, kemudian bila saya scroll ke bawah, maka saya dapat melihat adanya box 2.2, yaitu gambar 2. Di sini adanya penampang vertikal kecepatan gelombang sismik hingga kedalaman 670 km di mantel. Di sini ada garis oranye yang menunjukkan lokasi penampang vertikal. Jadi di sini terlihat kan bahwa ada yang berwarna biru, berwarna kuning, merah. Kemudian di sini ada petanya juga, terus ada kedalamannya mulai dari 0 sampai 670 km. Nah, warna biru itu menunjukkan kecepatan gelombang tinggi, batuan yang lebih dingin dan lebih rapat. Sedangkan merah itu kecepatan gelombang rendah, batuan lebih panas dan lebih plastis. Nah, garis oranye di sini itu menunjukkan lintasan penampang vertikal yang diambil melintasi bumi. Dari permukaan hingga 670 km, tampak variasi kecepatan gelombang yang mencerminkan heterogenitas mantel. Zona biru yang memanjang ke bawah diinterpretasikan sebagai lempeng tektonik dingin yang tersubduksi dan menembus mantel atas. Zona merah itu mencerminkan material mantel panas yang naik berhubungan dengan proses konveksi mantel. Nah, kedalaman 670 km ini memiliki makna, yaitu batas penting antara mantel atas dan mantel bawah. Perubahan pola kecepatan di kedalaman ini berkaitan dengan perubahan fase mineral atau restrukturisasi kristal akibat tekanan tinggi. Kemudian, kesimpulan yang dapat saya ambil dari box 2.2 gambar 2 adalah gambar ini memberikan bukti bahwa lempeng tektonik dapat menembus jauh ke dalam mantel atas, serta menunjukkan bahwa mantel bumi bersifat dinamis dengan interaksi antara material dingin yang tenggelam dengan material panas yang naik hingga mendekati batas mantel bawah. Berikutnya yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai inti bumi. Inti bumi adalah lapisan terdalam dari bumi yang terletak di bawah mantel. Nah, itu mulai dari kedalaman sekitar 2.900 km hingga pusat bumi yang kurang lebih 6.371 km. Inti bumi berperan sangat penting dalam dinamika internal dan medan magnet bumi. Nah, inti bumi itu dibagi menjadi dua, yaitu inti luar dan inti dalam. Inti luar atau outer core itu kedalamannya sekitar kurang lebih 2.900 sampai 5.100 km. Keadaannya itu dia tuh liquid atau cair. Dia tersusun dari besi dan nikel. Gelombang S itu tidak dapat melewati inti luar, sedangkan gelombang P dapat merambat. Nah, pergerakan fluida logam cair ini di inti luar menghasilkan medan magnet bumi atau yang disebut dengan geodinamo. Kemudian inti dalam atau inner core itu kedalamannya sekitar kurang lebih 5.100 sampai 6.371 km. Keadaannya padat meskipun suhunya sangat tinggi, tersusun dari besi dan nikel. Nah, dia itu bersifat padat karena tekanan yang sangat besar. Gelombang sismik dapat merambat kembali yang menunjukkan sifatnya itu padat. Nah, ciri-ciri dari inti bumi itu suhunya itu sangat tinggi, diperkirakan sekitar 4.000 sampai 6.000 derajat Celcius. Densitasnya sangat besar yaitu sekitar 10 sampai 13 gram per cm kubik. Tekanannya yang ekstrim akibat berat lapisan di atasnya. Inti bumi memiliki peran yaitu menghasilkan dan mempertahankan medan magnet bumi yang melindungi bumi dari radiasi matahari, menyumbang panas internal yang memicu konveksi mantel, mempengaruhi perilaku gelombang sismik, sehingga struktur inti dapat dipelajari secara tidak langsung. Sehingga saya dapat mengambil kesimpulan bahwa inti bumi merupakan lapisan terdalam yang sangat panas dan padat, terdiri atas inti luar dan inti dalam. Nah, inti luar itu memiliki sifat cair dan inti dalam memiliki sifat padat yang sangat panas, serta memiliki peran krusial dalam pembentukan medan magnet dan dinamika internal bumi. Kemudian saya akan membahas mengenai box 2.2 gambar 3, di mana ini merupakan penampang melintang kecepatan gelombang sismik dari permukaan bumi hingga inti. Jadi di sini warna biru itu menunjukkan kecepatan sismik tinggi dengan batuan yang dingin, dan merah menunjukkan kecepatan rendah dengan batuan yang panas. Terdapat lempeng batuan dingin yang diduga ditampilkan di sisi kiri yang melintang, yang tenggelam ke dalam mantel bawah ke dalam lempeng-lempeng lainnya beristirahat di batas inti mantel. Nah, batuan panas yang diyakini mewakili plume mantel juga berasal dari batas inti mantel. Di sisi kanan potongan yang melintang. Nah, di sisi kiri penampang tampak warna
biru yang memanjang jauh ke bawah. Ini diinterpretasikan sebagai lempeng tektonik dingin yang tersubduksi yang tidak hanya berhenti di mantel atas, tapi juga tenggelam ke mantel bawah hingga mendekati batas inti mantel. Di batas inti mantel terlihat penumpukan material dingin, yaitu sisa-sisa lempeng yang telah tenggelam dan beristirahat di atas inti. Di sisi kanan penampang, zona merah memanjang ke atas dari batas inti mantel. Ini ditafsirkan sebagai plume mantel, yaitu arus naik batuan panas yang berasal dari kedalaman sangat besar dan dapat memicu hotspot serta aktivitas vulkanik di permukaan. Nah, makna geologis dari box 2.2 gambar 3 itu memberikan bukti bahwa konveksi mantel berskala global melibatkan pergerakan material dari dekat inti hingga ke litosfer. Ya, hal ini juga menunjukkan keterkaitan antara subduksi lempeng dingin, dinamika mantel bawah, dan pembentukan plume mantel. Ini juga menegaskan bahwa batas inti mantel adalah zona kunci dalam pertukaran panas dan material di dalam inti bumi. Jadi, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa gambar ini memperlihatkan bumi sebagai sistem dinamis, di mana lempeng dingin dapat tenggelam hingga mantel bawah, sementara batuan panas dapat naik dari batas inti mantel ke permukaan yang menghubungkan tektonik lempeng, konveksi mantel, dan aktivitas vulkanik global. Berikutnya saya akan membahas mengenai box 2.2 gambar 4, di mana di sini ada data sismik yang menunjukkan bahwa beberapa lempeng tenggelam ke dasar mantel. Sedangkan lempeng lainnya itu terhalang oleh peningkatan densitas mantel pada kedalaman 670 km. Volume mantel dalam yang berasal dari batas inti mantel didukung oleh zona kecepatan ultra rendah atau ULVZ. Nah, di sini, gambar ini tuh memperlihatkan penampang bumi yang menyoroti hubungan antara lempeng tektonik, mantel inti, dan plume mantel berdasarkan interpretasi data sismik. Kemudian ada lempeng subduksi. Pada zona trench atau palung, lempeng samudra itu yang lebih rapat menunjam ke dalam mantel. Data sismik menunjukkan bahwa sebagian slab mampu menembus hingga mantel bawah, bahkan mendekati batas inti mantel. Sebagian lainnya terhenti di kedalaman kurang lebih 670 km, yaitu batas antara mantel atas dan mantel bawah. Kemudian ada diskontinuitas 670 km. Kedalaman 670 km merupakan zona perubahan fase mineral, misalnya dari olivin ke bridgegamanit. Nah, perubahan ini menyebabkan kenaikan densitas mantel, sehingga beberapa slab itu tertahan dan melengkung di zona ini. Tidak semua lempeng langsung tenggelam ke mantel bawah. Kemudian ada ridge, yaitu punggungan tengah samudra. Di bagian tengah, terlihat adanya ridge, yaitu tempat material mantel panas itu naik, terjadi pelelehan parsial, terbentuk kerak samudra baru, dan pemekaran lantai samudra. Kemudian ada plume mantel. Plume mantel adalah kolom material panas yang naik dan dari kedalaman mantel. Gambar ini menunjukkan plume berasal dari batas inti mantel lalu naik hingga ke litosfer. Nah, plume ini dapat membentuk hotspot vulkanik yang tidak selalu berhubungan dengan batas lempeng. Kemudian ada ultra low velocity zone atau ULVZ, itu berada di batas inti mantel. Dia itu dicirikan dengan kecepatan gelombang seismik yang sangat rendah, material yang sangat panas, kemungkinan sebagiannya itu meleleh. Zona ini mendukung terbentuknya plume mantel dalam karena menjadi sumber panas dan material. Kemudian ada inti atau core. Nah, inti bumi ini berperan sebagai sumber panas utama. Panas dari inti ini mendorong konveksi mantel yang menggerakkan subduksi lempeng, pemekaran samudra, dan pembentukan plume mantel. Jadi, data sismik ini membuktikan bahwa tidak semua lempeng berhenti di mantel atas. Sebagian itu menembus hingga ke bawah mantel. Nah, diskontinuitas 670 km berperan sebagai penghalang dinamis. Volume mantel dalam berasal dari batas inti mantel dan diperkuat oleh keberadaan ULVZ. Seluruh proses ini menunjukkan bahwa interior bumi itu bersifat dinamis dan saling terhubung dari inti hingga ke permukaan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai gambar 2.9. Nah, zona bayangan gelombang P yang disebabkan 2.8 ya. Zona bayangan gelombang P yang disebabkan oleh pembiasan gelombang P di dalam inti bumi. Jadi di sini ada gelombang P yang berwarna merah, ada tanda panahnya itu. Di sini terus habis itu ada inti atau core yang berwarna kuning ini. Kemudian di sini juga ada derajatnya ya, mulai dari 103 derajat hingga 142 derajat, itu gelombang P itu tidak bisa melewatinya. Jadi tidak ada gelombang P. Lalu kemudian mulai dari 142 derajat hingga lebih dan
kurang dari 103 derajat, itu gelombang P itu muncul lagi. Nah, dia tuh kemudian bertabrakan lah yang berada di tengah ini, seperti pada gambar. Nah, jadi gelombang P itu dipancarkan dari sumber gempa. Gelombang P merambat ke segala arah melalui mantel. Oleh karena itulah dia bertabrakan. Karena dia merambat ke segala arah tetapi tidak bisa melewati sudut 103 derajat hingga 142 derajat. Nah, pada batas ini gelombang P itu mengalami perubahan kecepatan secara drastis. Penyebabnya adalah perbedaan sifat fisik material. Nah, mantel itu yang bersifat padat dan inti luar yang bersifat cair. Jadi dia tidak bisa melewati ini. Nah, pembiasan kuat gelombang P. Ketika memasuki inti luar yang cair, kecepatan gelombang P itu menurun tajam. Akibatnya arah rambat gelombang itu membelok menjauhi lintasan semula. Kemudian terbentuk zona bayangan. Pada sudut sekitar 103 derajat hingga 142 derajat dari epicentrum, tidak ada gelombang P yang terdeteksi. Daerah inilah yang disebut dengan zona gelombang P. Nah, zona gelombang P ini menjadi bukti kuat bahwa inti luar itu bersifat cair dan membantu ilmuwan untuk menentukan ukuran inti bumi, struktur internal bumi, perubahan kecepatan gelombang sismik di dalam bumi. Jadi kesimpulannya adalah zona bayangan gelombang P terjadi akibat pembiasan gelombang P di batas mantel inti karena perubahan sifat material dari padat ke cair sehingga gelombang tidak mencapai daerah sudut yaitu 103 derajat hingga 142 derajat dari sumber gempa. Nah, kemudian di bagian bawahnya ada penjelasan mengenai komposisi inti bumi. Jadi saya akan menjelaskannya. Kita semua sudah tahu bahwa inti bumi itu merupakan lapisan terdalam dari bumi yang dibagi menjadi dua, yaitu inti dalam dan inti luar, di mana inti luarnya bersifat cair dan inti dalamnya itu bersifat padat yang sangat panas. Nah, kemudian inti dalam bumi itu memiliki densitas serta suhu tertinggi berdasarkan data sismik, eksperimen tekanan tinggi, dan perhitungan densitas. Inti bumi tersusun terutama oleh logam berat dan terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu inti luar dan inti dalam. Nah, unsur utama dari penyusun inti bumi itu adalah besi dan nikel, di mana dua hal ini merupakan unsur yang paling dominan di sini. Nah, selain itu terdapat unsur ringan dalam jumlah kecil untuk menjelaskan densitas inti yang lebih rendah dari besi murni, seperti sulfur, oksigen, silikon, karbon, dan hidrogen. Hidrogen ini kemungkinannya itu jumlahnya kecil. Kemudian inti luarnya itu kan keadaannya dia kan cair. Nah, komposisinya itu dari besi dan nikel, tapi dia versinya itu cair dan unsur-unsur yang ringan. Dengan kedalaman sekitar 2.900 sampai 5.150 km. Nah, inti luar ini memiliki peran penting, yaitu pergerakan logam cair yang membangkitkan medan magnet bumi atau geodinamo. Dan menjadi bukti utama bahwa inti luar itu bersifat cair karena gelombang es tidak dapat merambat di zona ini. Kemudian inti dalam itu keadaannya kan padat, yaitu komposisinya itu dari besi dan nikel yang juga padat. Kedalamannya kurang lebih 5.150 sampai 6.371 km yang berada di pusat bumi. Nah, inti dari bumi ini inti dalam ini bersifat padat karena tekanannya sangat tinggi mengalahkan suhu ekstrim. Ciri khususnya itu gelombang P itu merambat lebih cepat dan memiliki sifat anisotropi seismik, yaitu kecepatan gelombang berbeda tergantung arah. Nah, asal komposisi dari inti bumi itu terbentuk melalui proses diferensiasi bumi awal, yaitu saat bumi masih cair, unsur berat tenggelam ke pusat, unsur ringan membentuk mantel dan kerak. Nah, jadi intinya, inti bumi itu didominasi oleh besi dan nikel, di mana inti luar itu kan bentuknya cair. Itu sebagai pembentuk medan magnet, dan inti dalam yang sifatnya padat itu sebagai akibat dari tekanan yang sangat tinggi. Nah, keberadaan unsur ringan di sini itu menjelaskan perbedaan densitas dari besi murni. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai gambar 2.9, mengenai zona bayangan gelombang es. Karena gelombang es tidak melewati inti ini tampaknya berupa cairan. Nah, jadi penyebab terbentuknya zona bayangan itu yang pertama ada gempa yang menghasilkan gelombang P dan S yang merambat ke segala arah. Kemudian yang kedua, gelombang es hanya dapat merambat melalui medium padat dan tidak dapat merambat di medium yang cair. Yang ketiga, gelombang es ketika mencapai batas mantel inti, gelombang ini berhenti total karena inti luar itu bersifat cair. Akibatnya di sisi bumi yang berlawanan dengan sumber gempa, tidak ada gelombang es yang terdeteksi sama sekali. Nah,
Zona bayangan gelombang es itu memiliki ciri, dia dimulai dari sudut lebih dari 103 derajat epicentrum mencakup hampir seluruh sisi belakang bumi. Berbeda dengan gelombang P, gelombang es tidak muncul kembali setelah melewati inti. Jadi dia langsung stop, benar-benar stop di situ. Nah, kemudian makna dari adanya gambar ini tuh menunjukkan bahwa zona bayangan gelombang es itu menjadi bukti kuat bahwa inti luar itu bersifat cair. Nah, jika inti bumi seluruhnya padat, maka gelombang es seharusnya masih dapat terdeteksi. Temuan ini sangat penting dalam penentuan struktur internal bumi. Jika kita melihat gambarnya di sini ya, dari sudut lebih dari 103 derajat dia stop dan tidak ada gelombang es yang terdeteksi. Tetapi kurang dari 103 derajat, dia itu terlihat bahwa ada gelombang es yang kayak bergerak ke segala arah. Kemudian bagian tengahnya ini ada inti dalam. Kemudian di sini ada quake. Nah, seperti itu. Berikutnya saya akan membahas mengenai batasan inti mantel atau yang disingkat dengan CMB. Batas antara mantel dan inti bumi merupakan salah satu zona yang paling kompleks dan penting dalam struktur internal bumi. Zona ini dicirikan oleh perubahan mendadak sifat fisik, terutama kecepatan gelombang sismik, densitas, dan suhu. Perubahan-perubahan ini menunjukkan perbedaan komposisi dan keadaan material antara mantel padat dan inti luar yang cair. Ini adalah lapisan D-aksen aksen. Nah, terletak di dasar mantel tepat di atas inti luar. Dia memiliki ketebalan hingga kurang lebih 200 km, dicirikan oleh penurunan drastis kecepatan gelombang P, sifat fisik yang sangat heterogen, dan merupakan zona transisi antara mantel dan inti. Lapisan D aksen dianggap sebagai daerah penting dalam pembentukan volume mantel, transfer panas dari inti ke mantel. Kemudian ada ULVZ atau Ultra Low Velocity Zone. ULVZ adalah zona sangat tipis di batas inti mantel yang memiliki kecepatan gelombang sismik sangat rendah, batas yang tidak rata dan bergelombang. Kemungkinan penyebab ULVZ adalah pelelehan sebagian mantel bawah akibat panas dari inti, kemudian reaksi kimia antara inti luar cair dan mantel bawah. Studi terbaru itu menunjukkan bahwa paduan besi ringan dari inti luar dapat bereaksi dengan silikat mantel. Reaksi ini membentuk silikat besi. Kemudian yang ketiga, proses sedimentasi di batas inti mantel. Nah, silikat besi yang terbentuk lebih ringan daripada material inti. Jadi dia mengendap dan membentuk lapisan tidak merata di CMB. Di dalam lapisan ini, besi cair mengisi ruang pori dan sebagian besi itu terdorong keluar akibat tekanan endapan. Akibatnya, terbentuk lapisan konduktif listrik di batas inti mantel. Hal ini menjelaskan penurunan kecepatan sismik di ULVZ, hubungan listrik antara inti dan mantel. Kemudian adanya konveksi inti dan mantel. Bukti inti maupun mantel mengalami konveksi, yaitu material panas dan ringan tuh naik, material dingin dan berat itu pun turun. Nah, hasil tomografi sismik menunjukkan lempeng yang tersubduksi dapat turun hingga dasar mantel, namun tidak dapat menembus inti yang jauh lebih padat. Sebaliknya, bagian ringan dari inti yang dapat naik dan bercampur dengan mantel bawah. Nah, kemudian bukti dari volume mantel dan Hawaii. Studi isotop batuan vulkanik Hawaii menunjukkan tanda isotop ringan khas inti. Hal ini mengindikasikan material dari dekat bekas inti mantel ikut terbawa oleh volume mantel dan adanya interaksi kimia antara inti dan mantel. Kemudian, akumulasi material panas di batas inti mantel dapat mengontrol kehilangan panas inti, mendorong konveksi mantel, mempengaruhi aktivitas vulkanisme hotspot, dan evolusi medan magnet bumi. Namun, bukti langsung sangat terbatas. Data sulit diperoleh karena kedalamannya ekstrim. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembahasan mengenai batasan inti mantel adalah batasan inti mantel ditandai oleh perubahan tajam kecepatan sismik, densitas, dan suhu. Zona ini mencakup lapisan D-aksen dan ULVZ yang diduga terbentuk akibat pelelehan parsial mantel atau reaksi kimia antara inti luar cair dan mantel bawah. Interaksi ini berperan penting dalam konveksi mantel, pembentukan volume, dan dinamika medan magnet bumi. Nah, dari penjelasan yang sudah saya paparkan dari proses interior bumi, mulai dari kerak, mantel, inti luar, komposisi inti, kemudian batasan inti, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa interior bumi itu terdiri atas kerak, mantel, dan inti yang dibedakan oleh sifat sismik dan densitas. Kerak samudra tipis dan mafik, sedangkan kerak benua
tebal dan felsik. Mantel tersusun dari batuan ultramafik padat dengan astenosfer yang lebih lemah, memungkinkan pergerakan lempeng. Inti bumi terutama tersusun dari besi dengan inti luar yang bersifat cair yang menghasilkan medan magnet. Batas inti mantel merupakan zona kompleks tempat interaksi termal dan kimia yang mempengaruhi konveksi mantel, volume, dan dinamika bumi secara keseluruhan. Inti bumi yang bagian dalam itu bersifat padat dan bertekanan yang sangat tinggi karena bagian dalam, jadi dia memiliki tekanan yang tinggi, jadi dia kayak ditekan gitu loh. Jadi begitulah. Nah, begitulah pembahasan dari saya mengenai interior bumi dari buku Physical Geology. Saya ingin berterima kasih kepada kalian yang telah menyaksikan video saya hingga akhir, dan saya ingin meminta maaf apabila ada salah kata dan perbuatan selama berlangsungnya video ini. Dan saya juga ingin mengingatkan kalian bisa menonton video-video saya berikutnya dan sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.